Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'idha billadina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di kelas yang insyaallah penuh barokah ini. Yang kedua, marilah kita kita haturkan salawat kita kepada junjungan baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa memperpanjang waktu kita, di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada Saudari Badariah, yakni tentang pertumbuhan agama pada masa remaja. Baik, yang pertama ini ialah pengertian remaja. Pada sejarahnya, posisi remaja berada dalam tempat marginal karena untuk dikatakan dewasa membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan dewasa, sehingga remaja lebih mudah dipenuhi untuk bisa barulah masa remaja dipandang sebagai periode tertentu yang lepas dari periode kanak-kanak. Batasan usia remaja yakni berkisar antara 12 hingga 21 tahun dengan perincian 12 hingga 15 tahun masa remaja awal. Sedangkan 15 hingga 18 tahun remaja pertengahan, 18 sampai 21 tahun ini adalah masa remaja akhir. Dan insyaallah kita ini berada di remaja yang terakhir. Masa remaja adalah masa yang seolah-olah tidak memiliki tempat yang jelas. Dia tidak termasuk golongan anak, juga tidak termasuk golongan dewasa. Karena remaja belumlah mampu menguasai fungsi fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, masa remaja biasa kita dengar sebagai masa transisi atau masa peralihan. Kata remaja ini didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir masa pertumbuhan fisik, yaitu sekitar usia 20 tahun. Usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun, itu bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun ini bagi pria. Zakiyah Derajat menyebutkan bahwa para ahli jiwa tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa panjangnya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan, yakni ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi bagi seorang wanita, atau bagi seorang pria ini ya mimpi basah. Apa yang basah? Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang dimulai pada umur 12 tahun, ada yang sebelum itu, dan ada pula yang sudah umur 13 tahun. Demikian pula tentang akhir masa remaja, para ahli jiwa tidak memiliki kata sepakat. Ada yang mengatakan umurnya 15 tahun, ada juga yang menentukan umurnya 18
atau 25 tahun. Meskipun berbeda dalam menentukan umur remaja, namun para ahli memberikan patokan umur antara 13 hingga 21 tahun adalah umur para remaja. Sedangkan mengenai perkembangan jiwa, agama berkisar antara umur 13 hingga 24 tahun. Zakiyah Derajat menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Dari penjelasan di atas, setidaknya dapat disimpulkan pada umumnya masa remaja dibagi menjadi 3, di antaranya yaitu masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Kalau masa remaja awal yakni kisaran 12 hingga 15 tahun. Kalau masa remaja pertengahan yakni 15 hingga 18 tahun, sedangkan masa remaja akhir 18 hingga 21 tahun. Selanjutnya adalah perkembangan jiwa agama. Perkembangan jiwa keagamaan di usia remaja sangat dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohani. Maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Banyak hal yang terjadi pada masa remaja seperti emosi yang kurang stabil, sering tidak percaya diri, merasa karena sudah ketentuannya sesuai dengan tahap perkembangan. Untuk itu remaja memerlukan agama dalam menghadapi semua itu. Namun tidak semua remaja menyadari pentingnya agama dalam menghadapi segala persoalan yang remaja hadapi. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Perkembangan agama yang terjadi pada remaja ini terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama ini pertumbuhan pikiran dan mental. Yang kedua perkembangan perasaan. Yang ketiga pertimbangan sosial. Keempat perkembangan moral. Yang pertama ini pertumbuhan pikiran dan mental. Berhubung pertumbuhan pikiran dan mental di masa remaja sudah lebih baik daripada masa kanak-kanak, maka ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima pada masa kanak-kanak juga sudah tidak begitu menarik bagi mereka saat sudah remaja, sehingga sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, remaja juga mulai tertarik dengan masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Yang kedua ini adalah perkembangan perasaan. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Begitu juga sebaliknya. Jadi bagi remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan siraman ajaran agama akan lebih mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Selanjutnya ialah pertimbangan sosial. Corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan sering timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan dua pilihan tersebut karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi, maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, dan kehormatan dibanding kehidupan beragama. Selanjutnya ialah perkembangan moral. Perkembangan
perkembangan moral pada para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang terlihat pada remaja juga mencakupi yang pertama ini direktif, taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua ialah adaptif, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga submisif, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Yang keempat unat justit, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Yang terakhir ialah devian, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Perkembangan moral yang baik akan mendukung dalam pengembangan jiwa agama pada diri. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa, sehingga remaja tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan pandangan masyarakat. Selanjutnya ialah sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Contohnya, sikap dan minat remaja putri dalam memakai jilbab atau menutup aurat tergolong sedikit. Selanjutnya ialah ibadah. Pada masa remaja, pandangan terhadap ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya tergolong sedikit. Namun pada saat-saat tertentu, remaja membutuhkan sholat, doa, dan kebaikan-kebaikan karena setiap manusia mempunyai naluri beragama. Contohnya saat menghadapi ujian naik kelas, kelulusan dan sebagainya. Remaja berharap akan pertolongan Allah supaya lulus ujian dan naik kelas. Rendahnya pelaksanaan remaja dalam beribadah sesuai dengan pada siswa SMP. Selanjutnya ialah sikap beragama pada masa remaja. Sikap beragama pada masa remaja tidak konsisten, baik dari segi pemahaman, keyakinan, dan pengamalan. Banyak faktor mempengaruhi baik faktor dalam diri maupun di luar dirinya. Hal demikian berhubungan dengan proses perkembangan fisik dan psikis remaja tersebut. Lebih jelasnya ada 4 sikap beragama yang dialami para remaja. Pertama ialah percaya ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya ikut-ikutan ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup, dan lingkungan baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Cara beragama seperti ini merupakan lanjutan dari cara beragama di masa kanak-kanak, seolah-olah tidak terjadi perubahan apapun pada pikiran mereka terhadap agama. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Beberapa pakar ilmu jiwa telah banyak membicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama pada remaja. Abu Ahmadi dan Munawar Soleh mengembangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan. Perkembangan jiwa agama remaja juga dipengaruhi oleh pendidikan yang terdiri dari pendidikan informal dan formal dan non formal. Pendidikan informal, pendidikan dalam keluarga sangatlah penting
penanaman nilai agama pada remaja, dan jika sebaliknya maka perlunya penanaman nilai-nilai agama lebih pada remaja. Yang selanjutnya adalah pendidikan non formal. Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak remaja. Kondisi orang-orang di sekitar tempat tinggal remaja juga turut mempengaruhi perkembangan jiwa agamanya. Masa remaja adalah masa bersosialisasi, di mana remaja lebih dekat dan percaya kepada teman dibanding orang tua, sehingga agama remaja juga oleh teman sebaya. Keberfungsian agama dan interaksi remaja dengan teman sebaya berpengaruh positif terhadap religiusitas remaja. Artinya agama yang diterapkan antara remaja dalam berinteraksi saling mempengaruhi perkembangan agama masing-masing remaja. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan. Teman-teman sampai musuh. Boleh. Baik. Terima kasih. Menurut Anda, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi remaja dalam menjalani kehidupan beragama? Tantangan dalam menjalani kehidupan beragama. Bagi saya itu tantangan terbesar bagi seorang remaja dalam kehidupan beragama ini ialah ini. Mengikat hubungan Cinta. atau bola akrobus. Iya. Karena banyak sekarang tuh guru-guru di luar sana ataupun ustaz-ustaz kan, ngajar PPA, tetapi mereka itu ada penyimpangan, yakni adalah dengan melakukan pacaran tadi. Karena ketika seseorang itu melakukan yang namanya pacaran, karena pacaran ini nggak boleh kan sebenarnya. Iya, sebenarnya. Bukan sebenarnya, tapi emang nggak boleh ya. Kita itu ketika seseorang melakukan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, melakukan sesuatu yang berkhulwah namanya berdua-duaan. Ini semua terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua. Karena orang tua ini sangatlah berpengaruh terhadap anaknya. Anaknya ini tidak boleh pacaran, ya nggak boleh. Ketika kita melihat suatu kemungkaran tapi kita diam, contohnya orang tua tadi kan melihat anaknya pacaran tapi dia tidak menegurnya. Karena kata Rasulullah, ketika seorang itu melihat kemungkaran tetapi dia diam, mereka inilah contoh orang-orang setan-setan yang bisu. Kenapa? La yadkhulul jannatud dayus. Orang yang melihat kemungkaran tapi diam tidak akan masuk surga dayus. Apa itu dayus? Dayus ini adalah orang yang tidak merasa cemburu terhadap mahramnya. Baik, intinya adalah tantangan terbesar dalam kehidupan beragama adalah pacaran dulu. Pak, jawab dulu. Terus lagi, kita deh. Gue. Ayo. Baik, pertanyaannya, mengapa kebimbangan dalam beragama sering terjadi pada masa remaja? Dan apakah rasa kebimbangan ini bisa berdampak pada keyakinan mereka di kemudian hari? Misalnya kadang kita hanya sholat, kadang-kadang juga kalau sholat kayak rasa bimbang kayak sholat. Intinya, mengapa kebimbangan sering terjadi pada masa remaja? Intinya itu imannya itu kadang naik, kadang mengapa kebimbangan
pada masa remaja. Oh, intinya itu imannya itu kadang naik kadang turun ya. Begini ya, karena remaja berada karena pada masa remaja ini pada tahap perkembangan di mana seorang remaja ini sedang mencari jati diri mereka dan mempertanyakan berbagai aspek kehidupan termasuk nilai-nilai agama yang diajarkan sejak kecil. Kebimbangan dalam beragama ini sebenarnya merupakan hal yang wajar ya, karena ini adalah proses pendewasaannya. Kadang apa contohnya, yakni ialah sering terjadinya imannya itu kadang naik kadang turun. Ibaratkan itu teh jeruk, kadang jeruk kadang turun, kadang naik turun naik. Kapan naiknya iman seseorang itu ketika dia itu menghadiri pengajian, menghadiri suatu majelis, menghadiri majelis ilmu, jadi atau bisa disebut dengan taman-taman surga. Lalu kapan turunnya iman seorang remaja? Yakni ketika ia berada di suatu kumpulan yang membuat iman mereka itu turun. Seperti di mana? Di eksbar, karaoke. Ya bagi teman-teman yang merasa kayak eksbar, tolong ya tolong lah, tolong bukan diperbanyak, tetapi dikurangin ya kan. Kalau nggak bisa langsung hilang, dikurangin tahap demi bertahap. Ya intinya adalah begitu. Oke, terima kasih. Ya, maaf. Apa lagi ya? Saya. Bagaimana cara menjadi muslim yang produktif, menjadi muslim yang sejati? Baik, saya akan menjawab. Bagaimana cara kita menjadi remaja muslim yang sejati ya? Seharusnya kita itu sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Contoh, kita sibukkan diri kita ini dengan menuntut ilmu, apalagi itu ilmu agama, ilmu syar'i. Bukan berarti ilmu umumnya itu gak bermanfaat ya, tetapi alangkah baiknya kita itu lebih berfokus kepada ilmu agama. Dan selanjutnya ialah dengan berkarya dan berkontribusi dengan agama untuk negara ya. Begitu pula dengan jadilah remaja yang gaul ya, gaul dalam beribadah, gaul dalam menuntut ilmu, gaul dalam berteman. Jadilah pemuda remaja muslim yang sejati. Bukan disibukkan dengan masalah cinta, bukan disibukkan dengan masalah perasaan, bukan disibukkan dengan masalah hati lah, tetapi sibukkan diri kita ini dengan banyak-banyak berkarya, bukan banyak-banyakan mantan. Yo, apakah bisa diterima?